Baik, selamat sore. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan tentang materi investasi jangka pendek dan piutang usaha. Yang pertama, saya mulai dari investasi. Apa itu investasi? Di sini ada dua. Investasi adalah aktiva untuk pertumbuhan kekayaan. Yang kedua, melalui distribusi hasil investasi dalam kurung bunga, royalti, dan dividen, dan lain-lain. Jenis investasi dalam kurung jangka waktu. Yang pertama, investasi jangka pendek atau sementara. Marketable yang pertama. Yang kedua, dapat dikonversi menjadi kas dalam satu periode. Yang ketiga, capital gain atau bunga. Yang kedua, jangka panjang. Yang pertama, non-marketable. Yang kedua, untuk mengendalikan atau menguasai perusahaan lain. Yang ketiga, dividen atau bunga. Jenis investasi dalam kurung bentuk. Ada investasi dalam saham, ada investasi dalam obligasi. Investasi dalam saham. Investasi dalam saham dapat dilakukan untuk tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Perolehan saham, akuisisi dengan kas, yaitu dicatat sebesar cost perolehan atau acquisition cost. Yang kedua, akuisisi melalui pertukaran aktiva non-kas. Contohnya seperti ini. Dibeli 200 lembar saham biasa di PT Telkom melalui pertukaran mesin. Harga perolehan mesin tersebut Rp 15 juta. Nilai bukunya saat pertukaran adalah 8 juta. Taksiran nilai wajar mesin sebesar 10 juta. Yaitu investasi sementara atau investasi jangka pendek SB PT Telkom sama dengan 10 juta. Akumulasi depresiasi mesin yaitu 7 juta. Mesin 15 juta. Untung pertukaran 2 juta. Pembelian kedua. Dua jenis saham atau lump sum. Contoh, PT Salma membayar 25 juta untuk membeli 5.000 lembar saham biasa dengan nominal 1.000 dan 1.000 lembar per saham preferen dengan nominal 3.000 saat transaksi harga pasar saham biasa dan preferen masing-masing 3.000 dan 5.000. Nilai wajar SB sama dengan 3.000 kali 5.000 sama dengan 15.000. SP sama dengan 5.000 dikali 1.000 sama dengan 5.000. Total nilai wajarnya adalah 20.000. Alokasi cost SB sama dengan 15 per 20 dikali 25 juta sama dengan 18.750. SP sama dengan 15 per 20 dikali 25 juta sama dengan 6.250.000. Jurnal yang dibuat investasi sementara atau investasi jangka pendek SBPT Yuma sama dengan 18.750.000. Investasi sementara atau jangka pendek SP PT Yuma sama dengan 6.250.000. Kasnya adalah 25 juta ribu rupiah. Baik, mungkin itu saja untuk materi investasi jangka pendeknya yang saya tahu. Yaitu yang kedua, piutang usaha atau piutang dagang. Piutang atau receivables, pengertian klaim uang, barang atau jasa kepada pelanggan atau pihak-pihak lainnya dalam neraca yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu piutang dagang dan piutang non-dagang. Piutang dagang adalah jumlah yang terhutang oleh pelanggan untuk barang dan jasa
untuk barang dan jasa yang telah diberikan sebagai bagian dari operasi bisnis normal. Yang pertama, piutang dagang dapat diklasifikasikan lagi menjadi dua, yaitu yang pertama piutang usaha, yang kedua wesel tagih. Yang kedua piutang non-dagang atau non-trade receivables. Berasal dari berbagai transaksi dan dapat berupa janji tertulis untuk membayar atau mengirimkan sesuatu sebagai contoh. Yang pertama A. Uang muka kepada karyawan dan staf. Yang B. Uang muka kepada anak perusahaan. Yang ketiga C. Deposito untuk menutup kemungkinan kerugian dan kerusakan. Yang keempat, deposito sebagai jaminan penyediaan jasa atau pembayaran. Yang kelima, piutang dividen dan bunga. Yang keenam, klaim terhadap yang pertama, perusahaan asuransi untuk kerugian yang dipertanggungkan. Yang kedua, terdakwa dalam suatu perkara hukum. Yang ketiga, badan-badan pemerintah untuk pengembalian pajak. Yang keempat, perusahaan pengangkutan untuk barang yang rusak dan hilang. Yang kelima, kreditor untuk barang yang dikembalikan rusak atau hilang. Yang keenam, pelanggan untuk barang-barang yang dapat dikembalikan. B. Pengakuan piutang usaha. Sebagian besar transaksi piutang, jumlah yang harus diakui adalah harga pertukaran antara kedua belah pihak. Harga pertukaran adalah jumlah yang terhutang dari debitur dan umumnya dibuktikan dengan beberapa jenis dokumen bisnis. Faktor yang memperumit pengukuran harga pertukaran adalah ketersediaan diskon. Yang kedua, lamanya waktu antara tanggal penjualan dan tanggal jatuh tempo pembayaran. Dan contoh diskon dagang. Diskon dagang biasanya digunakan untuk menghindari perusahaan yang sering terjadi dalam katalog untuk mengutip harga yang berbeda bagi pembeli dalam kuantitas yang berbeda, atau untuk menyembunyikan harga faktur yang sebenarnya dari pesaing. Contohnya, sebuah penerbit buku menjual teks seharga 75.000 kepada pelanggannya dengan diskon 20%. Maka, piutang yang dicatat oleh penerbit tersebut sebesar 75.000, yaitu kurang 20% dikali 75.000 sama dengan 60.000. Diskon tunai dalam kurung diskon penjualan. Tujuan yang diberikan diskon tunai adalah sebagai perangsang agar pembeli melakukan pembayaran secepatnya. Baik, saya rasa hanya itu saja untuk soal nomor 1 tentang investasi jangka pendek dan piutang usaha. Baik, sekian dan terima kasih. Baik, untuk soal nomor 5 tentang kasus rekonsiliasi 4 kolom. Baik, sebelumnya kita mengetahui dulu tentang pengertian rekonsiliasi bank. Di sini adalah rekonsiliasi bank merupakan rangkaian catatan informasi keuangan yang menjabarkan tentang
perbedaan-perbedaan kas antara perusahaan dan bank. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari catatan bank dengan catatan kas nasabah. Terkadang, perbedaan catatan informasi keuangan tersebut muncul ketika nasabah yang melakukan transaksi belum dicatat oleh pihak bank. Dalam kasus ini, catatan bank nasabah dianggap yang benar. Sebaliknya, jika terdapat perbedaan dari catatan pos-pos lainnya, maka catatan dari pihak bank dan juga perusahaan perlu melakukan penyesuaian atau klarifikasi begitu. Selanjutnya, komponen dalam rekonsiliasi bank. Yang pertama, ada deposit in transit atau setoran dalam proses. Yang dimaksud ialah ketika uang tunai atau cek yang telah diterima dan dicatat oleh perusahaan tersebut belum dicatat oleh pihak bank yang ditunjukkan oleh perusahaan. Yang kedua, outstanding cek atau cek beredar. Yang dimaksud ialah ketika cek yang telah dicatat oleh sebuah perusahaan akan tetapi belum dicairkan. Jika proses pencairan belum diselesaikan, maka data tidak akan muncul pada laporan keuangan bank. Baik, untuk bentuk rekonsiliasi 4 bank kolom. Pada dasarnya, bentuk rekonsiliasi bank 4 kolom ini terdiri dari 5 kolom. Namun dari 5 kolom ini hanya terdapat 4 kolom nominal. Mutasi oleh sebab itu disebut dengan bentuk rekonsiliasi bank 4 kolom. Definisi dari bentuk rekonsiliasi 4 kolom ini sendiri adalah sebuah bentuk penyusunan rekonsiliasi bank dengan jumlah 4 kolom nominal mutasi. Berikut merupakan contoh bentuk rekonsiliasi bank 4 kolom. Contohnya seperti ini. Keterangan laporan bank. Saldo 31 Juni 2010 Rp 3.220.000. Penerimaan bulan Juli 2010 sebesar 2 juta rupiah. Pengeluaran bulan Juni 2010 sebesar 2.570.000 rupiah. Saldo per 31 Juli 2010 sebanyak 3.790.000 rupiah. Setoran dalam perjalanan 30 Juni 2010 Rp 1.550.000 rupiah. Penerima bulan Juli 2010 sebesar 1.550.000 rupiah. Dan saldo per 31 Juni 2010 sebesar 1.700.000, yaitu untuk perjalanan 31 Juni 2010. Cek dalam perjalanan 30 Juni 2010, yaitu 600.000. Pengeluaran 600.000. Saldo 0 atau strap. Cek perjalanan 31 Juli 2010. Saldo strap. Penerima strap. Pengeluaran 750.000. Saldo 750.000. Dan masih banyak lagi contoh rekonsiliasi 4 kolom seperti ini, teman-teman. Ya baik, mungkin itu saja untuk nomor 5 tentang kasus rekonsiliasi 4 kolom. Selebihnya terima kasih, dan bila ada salah kata dalam penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.